Akan melanjutkan yaitu soal-soal tanggung jawab gereja dalam pendidikan. Yang pertama, apa tujuan utama gereja dalam mendukung pendidikan di masyarakat? A. Menanamkan nilai-nilai kekristenan dalam semua aspek kehidupan. B. Menjadi pusat pendidikan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. C. Mengendalikan sistem pendidikan nasional. D. Memastikan semua jemaat hanya mengikuti sekolah Kristen. E. Mendukung pendirian sekolah-sekolah swasta eksklusif. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah A. Menanamkan nilai-nilai kekristenan dalam semua aspek kehidupan. Pembahasan gereja mendukung pendidikan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai kekristenan yang membentuk karakter dan moral, bukan hanya pendidikan formal semata. Nomor 2. Bagaimana gereja dapat melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak secara langsung? A. Membuka sekolah formal berbasis Kristen. B. Menyediakan pelatihan keterampilan tanpa mengajarkan Alkitab. C. Menyerahkan pendidikan kepada pemerintah saja. D. Mengadakan program pembelajaran Alkitab khusus keluarga. E. Memberikan pendidikan hanya kepada keluarga pendeta. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan gereja sering mendirikan sekolah berbasis Kristen untuk memberikan pendidikan formal yang sejalan dengan nilai-nilai Alkitab. Jadi itu juga bisa dilakukan oleh gereja melibatkan diri dalam pendidikan anak secara langsung kepada anak-anak. Soal nomor 3. Mengapa gereja perlu mengajarkan nilai-nilai Alkitab kepada generasi muda? A. Untuk menciptakan jemaat yang taat pada pemimpin gereja. B. Untuk menjadikan mereka pemimpin masa depan yang memiliki integritas. C. Untuk mendorong mereka memilih karir di bidang gerejawi. D. Untuk memastikan mereka hanya hidup dalam komunitas Kristen. E. Untuk meningkatkan pendapatan gereja melalui donasi mereka di masa depan. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk menjadikan mereka pemimpin masa depan yang memiliki integritas. Pembahasannya gereja bertanggung jawab mendidik generasi muda dengan nilai Alkitab untuk membangun pemimpin masa depan yang berintegritas dan setia kepada iman mereka. Soal nomor 4. Apa peran gereja dalam mendukung pendidikan moral di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah, garis bawahi. A. Menyusun kurikulum nasional pendidikan agama. B. Menyediakan pendeta sebagai guru sekolah. C. Mengintegrasikan nilai-nilai Alkitab dalam pendidikan karakter. D. Mengarahkan sekolah untuk melaksanakan ibadah mingguan. E. Memastikan semua siswa ikut pelayanan gereja. Silakan. Jawaban yang benar adalah C. Mengintegrasikan nilai-nilai Alkitab dalam pendidikan karakter. Pembahasan gereja dapat mendukung pendidikan moral dengan membantu mengintegrasikan nilai-nilai Alkitab dalam program pendidikan karakter di sekolah. Nomor 5. Bagaimana gereja dapat membantu jemaat yang mengalami kesulitan dalam pendidikan? A. Memberikan bantuan beasiswa pendidikan. B. Mewajibkan semua jemaat untuk bergabung di sekolah gereja. C. Membuka program pendidikan gratis hanya untuk anggota gereja. D. Membatasi pilihan pendidikan mereka sesuai arahan gereja. E. Memberikan pelatihan kerja yang tidak terkait dengan pendidikan formal. Silakan dijawab.
Jawabannya adalah A. Memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Gereja sering membantu dengan memberikan beasiswa pendidikan sebagai bentuk kepedulian terhadap jemaat yang membutuhkan. Soal nomor 6. Dalam konteks Alkitab, pendidikan adalah tanggung jawab utama siapa? A. Pemerintah, B. Orang tua, C. Pemimpin gereja, D. Guru di sekolah, E. Tokoh masyarakat. Silakan dijawab. Ya, jawabannya B. Orang tua. Karena di sana ada tanggung jawab utama. Pendidikan menurut Alkitab adalah tanggung jawab orang tua, tanggung jawab utama orang tua. Seperti yang tertulis dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Soal nomor 7. Apa peran utama gereja dalam mendukung pendidikan formal? A. Menyediakan kursus Alkitab dan bimbingan konseling. B. Menggantikan peran sekolah formal. C. Melarang jemaat dari kegiatan duniawi. D. Mengadakan program belajar untuk kelompok elit. E. Menjadikan gereja sebagai pusat pendidikan non-formal. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah A. Menyediakan kursus Alkitab dan bimbingan konseling. Gereja mendukung pendidikan informal melalui kursus Alkitab, pelatihan kepemimpinan, dan konseling yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Soal nomor 8. Bagaimana gereja bisa mendukung pendidikan keluarga? A. Dengan mendorong keluarga mengikuti sekolah minggu. B. Dengan memaksa orang tua untuk mengikuti seminar parenting. C. Dengan memberikan pengajaran tentang peran keluarga dalam Alkitab. D. Dengan mempromosikan sekolah Kristen saja. Dan E. Dengan menuntut semua orang tua mendidik anak-anak di rumah. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah C. Dengan memberikan pengajaran tentang peran keluarga dalam Alkitab. Gereja mendukung pendidikan keluarga melalui pengajaran Alkitab tentang peran orang tua dalam mendidik anak-anak secara moral dan spiritual. Soal nomor 9. Apa yang menjadi landasan teologis gereja dalam mendukung pendidikan? A. Amanat Agung Kristus Matius 28 ayat 19-20. B. Hukum Taurat di Perjanjian Lama. C. Tradisi gereja awal. D. Peraturan pemerintah tentang pendidikan. E. Nasihat dari para rasul. Silakan. Jawaban yang benar adalah A. Amanat Agung Kristus Matius 28 ayat 19-20. Dalam Amanat Agung, Kristus memerintahkan pengajaran kepada segala bangsa, termasuk pendidikan, sebagai bagian dari mendisiplinkan bangsa. Soal nomor 10. Apa tanggung jawab gereja terhadap pendidikan moral bagi masyarakat umum? A. Membentuk komunitas yang berakar pada nilai-nilai Kristiani. B. Mengontrol kehidupan masyarakat agar sesuai dengan ajaran gereja. C. Memberikan pelajaran agama Kristen di sekolah negeri. D. Menggantikan peran pemerintah dalam pendidikan umum. E. Membatasi partisipasi masyarakat pada kegiatan duniawi. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah A. Membentuk komunitas yang berakar pada nilai-nilai Kristiani.
Gereja bertanggung jawab mendukung pendidikan moral masyarakat melalui pembentukan komunitas yang berakar pada ajaran Kristiani. Demikian soal tentang tanggung jawab gereja terhadap pendidikan. Semoga lulus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tuhan memberkati.